Oke, 3, 2, 1, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pengenalan Pandas dan Matplotlib. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, topik kita hari ini ada dua, yaitu Pandas dan Matplotlib. Untuk Pandas, kita yang pertama akan membahas tentang series dan data frame. Kemudian Matplotlib itu untuk membuat tampilan berupa plot atau grafik. Mari kita masuk ke topik yang pertama terkait dengan Pandas. Jadi Pandas ini, jadi dia bukan binatang, tapi dia adalah ini ya, sebuah library. Jadi sebuah open source Python package atau library dengan lisensi BSD yang menyediakan banyak perkakas untuk kebutuhan data analisis, manipulasi dan pembersihan data. Nah, Pandas ini mendukung pembacaan dan penulisan data dengan media berupa Excel spreadsheet, CSV atau comma separated value, dan SQL ya. Yang kemudian akan dijadikan sebagai objek Python dengan rows dan kolom yang disebut sebagai data frame, seperti halnya pada tabel statistik. Jadi Pandas itu kalau nggak salah ini singkatan ya, ini Python for data analysis, tahu seingat saya. Jadi dia bukan sebuah binatang yang berwarna putih dan hitam. Nah, kemudian ini objek pada Pandas ini ada dua yang kita biasa dikenal. Ada yang namanya data frame, ada yang namanya series. Jadi data frame dan series ini adalah suatu objek tempat kita menyimpan data secara terstruktur. Perbedaannya antara data frame dan series ini terletak pada strukturnya dan juga atribut dan juga metode-metode yang mereka miliki. Untuk perbedaan strukturnya sebagai berikut. Jadi data frame adalah suatu objek dua dimensi mirip seperti tabel. Sedangkan series adalah objek satu dimensi. Jadi membedakannya itu aja ya. Kalau data frame itu 2 dimensi, sedangkan kalau series 1 dimensi. Gitu. Jadi tidak terlalu jelimet sebenarnya. Baik, kita coba buka Python-nya. Saya buka command prompt dulu. Jadi saya sudah memberikan instruksi ya bahwa install Pandas. Ini jadi saya tidak akan melakukan lagi penginstalan Pandas karena ini sudah terinstall otomatis. Nah, kalau kalian menggunakan Google Colab, ini juga sudah terinstall otomatis, jadi tidak perlu install lagi. Jadi saya akan panggil Jupyternya. Oke, bentar ya. Saya akan buat sebuah new ya, new notebook. Oke, nah ini new notebooknya. Oke, saya kasih nama ini adalah kuliah pekan 16 ya. Nah, oke, terkait dengan Pandas ya, ini Pandas. Jadi apa yang pertama harus kalian lakukan ketika ingin menggunakan Pandas? Jadi setelah menginstal ya, setelah beres nih instalasi sudah oke gitu ya, yang PIP ya, pakai PIP install Pandas sudah selesai semuanya. Nah, nanti yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus mengimport dulu, mengimport Pandasnya. Nah, ini saya kasih komen ya, ini artinya adalah import. Kita melakukan import Panda. Ini caranya dengan tulis import Pandas S. Nah, biasanya ini umumnya ya, ini adalah suatu keumuman kita menggunakan namanya PD ya, singkatan dari Pandas. Walaupun boleh yang lain ya, misalnya boleh CP juga boleh, tapi ini nggak umum. Biasanya kita pakai install import Pandas S PD. Kemudian kita run. Nah, kalau dia sukses ya, nanti, nah ini satu, ini kan, ini satu ya. Artinya dia sudah berhasil terimport dengan baik. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah series. Jadi series adalah sebuah
data ya, atau seperti list, tapi dia hanya berbentuk satu dimensi. Nah, contohnya adalah cara membuat membuat series. Adalah membuat series ya. Misalnya nama seriesnya itu adalah X. Maka kita X ini kita assign nilai itu adalah dengan menulis PD ya. Artinya kita menggunakan objek panda yaitu series. Nah, ini series. Yang perlu diperhatikan di sini S-nya besar, series, kemudian kurung biasa. Kemudian kita membuat sebuah list. Misalnya listnya adalah 3, 7, 9, dan 11. Oke, 3, 7, 9, dan 11. Kemudian untuk menampilkannya, kita melakukan print X. Kemudian kita running. Oke, di sini langsung terlihat ya. Dia hasilnya ini ada 0, 1, 2, 3, 3, 7, 9, 11. Kalau kita lihat yang sebelah sini ya, yang sebelah kanan itu adalah data series kita, dan yang di kiri itu adalah indeksnya. Ini satu dimensi ya, satu dimensi artinya dia cuman punya data satu buah kolom saja beserta indeks. Jadi indeks itu tidak dianggap sebagai tidak dianggap sebagai tabel ya. Sini. Ini indeksnya saja. Jadi kalau kita mau akses gitu ya, akses datanya. Setelah kita mau melakukan akses data, ini ya kita bisa mengakses misalnya X 0 gitu ya. Ini adalah 3 ya. Nah, X0 adalah 3. Atau misalnya X2. Ini adalah 9. Atau bisa juga seperti ini ya, melakukan misalnya X slicing ya. Kita coba X-1 gitu ya. Nah, ini artinya kita menampilkan semuanya dari -1 ya. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi kita bisa akses data ini dengan secara yang seperti biasa ya, akses data. Nah, di sini kita juga bisa melakukan di sini adalah mengubah indeks. Jadi indeksnya kan awalnya 1, 2, 3 ya. Kita boleh ganti indeksnya itu dengan yang lain. Misalnya ini kita ubah indeksnya. Ubah indeksnya ya. Kok ubah. Kita melakukan pengubahan indeks. Nah, artinya kita panggil si X-nya, kemudian titik indeks. Nah, indeks sama dengan, nah ini kan datanya ada 4 ya, 3, 9, 3, 7, 9, 11. Nah, indeksnya ini misalnya kita ganti awalnya 0 sampai 3, kita ganti jadi A, B, C, dan D gitu ya. Kita ganti indeksnya. Kemudian kita lakukan print ya. Print X lagi. Kita jalankan di sini. Nah, ini berubah ya. Kalau kita lihat ya, ini kan yang running yang kedua ya, artinya yang sebelumnya dia 0, 1, 2, 3. Kemudian di sini jadi A, B, C, D. Indeksnya berubah. Nah, ini D type ini artinya data type. Dia data type-nya adalah artinya dia integer 6, 4. Data type-nya ya. Jadi masih yang 3, 7, 9, 11. Di sini kita masih mengganti indeksnya saja. Baik ya, bisa dipahami di sini ya. Ini kita melakukan pengubahan indeks. Nah, kemudian kita juga misalnya bisa membuat sebuah series langsung dengan indeksnya. Jadi misalnya ini adalah membuat series beserta indeks ya. Beserta indeksnya. Ini misalnya pakainya adalah Y gitu ya. Y sama dengan jadi PD titik series ya. Nah, ini kurungnya, jadi kalau series itu harus kurungnya pertama adalah kurung biasa ya, kurung biasa. Kemudian isinya itu dia biasanya diambil dari sebuah list ya. Makanya kita pakai kurung kotak. Misalnya adalah 1, 2, 5, dan 7. Oke, di sini. Nah, ini kita belum beres. Nah, ini kan isinya ya. Jadi isinya adalah berupa list. Kemudian kita sebelum kita keluar di tanda kurung yang ditutup ya, kita tambahkan adalah indeks. Indeks. Nah, ini sama dengan ini kita pakai kurung kotak.
artinya kita membuat list baru untuk indeks. Misalnya gini ya, angka Romawi gitu ya. Nah, kemudian kita panggil, kita print Y. Nah, keluar seperti ini. Nah, ini kan kalau boleh nggak ya, misalnya ini ganti jadi 2 gitu ya. Nah, ini boleh. Jadi tidak harus semuanya sama ya, cuma nanti data type-nya berubah ya. Dia jadi objek kalau datanya berbeda ya. Nah, kemudian untuk akses data tadi udah ya, jadi akses data juga bisa ini. Ini adalah akses datanya. Misalnya kita punya data yang tadi, bisa kita pakai print ya, misalnya print Y yang kedua. Nah, ini adalah 5 gitu. Ini adalah untuk series ya, gampang ya, jadi membuat series itu nggak ribet. Mana ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Ada yang sudah menginstal Pandanya atau ada yang belum? Kalau belum, saya sarankan menggunakan Google Colab ya. Kalau belum, karena nggak perlu install ulang, nggak perlu melakukan penginstalan. Nah, tadi kan ini ya, saya juga bilang import Panda SPD gitu kan, SPD. Ini boleh juga misalnya yang lain ya, misalnya adalah import Pandas SDP gitu. Ini boleh. Cuma nanti kita harus konsisten. Misalnya kita punya data gitu ya. Data sama dengan DP. Nah, ini DP series berarti. Gitu ya. Misalnya ini adalah 1 2 3. Nanti ini kita print data gitu ya. Sorry, ini nah gini ya. Ini boleh, jadi nggak harus import Pandas SPD gitu. Sekali lagi boleh, DP boleh, CC boleh, sama kalian nggak boleh. Jadi bebas. Tapi ini yang umum adalah ini. Nah, ini yang umumnya ya. Jadi biar orang lain yang baca tuh biasanya gampang. Karena ini umum dipakai. Nah, selanjutnya adalah tentang data frame ya. Nah, data frame di sini ini kita akan membuat data frame. Di data frame itu dia sama, tapi dia berbentuk tabel ya, tabel 2 dimensi. Jadi tabel 2 dimensi itu dia punya baris, punya kolom. Dimana kolomnya bisa lebih dari 1 ya. Baris kan bisa lebih dari 1 ya. Jadi bisa aja kolomnya ada 3 kolom, 4 kolom itu bisa. Nah, kita akan membuat data frame. Jadi tadi saya sudah menjalankan program yang atas ya. Saya balikin ya, saya run ya. Artinya saya pakai PD lagi ya, udah bukan DP lagi ya. Jadi kalau kalian mencontoh saya tadi mengimport Pandas SDP gitu, ini kalian kita lihat urutannya ya. Kalau ini 12, ini 16, artinya kita harus yang dijalankan adalah yang ini. Yang sudah dijalankan adalah yang 16. Jadi nanti ketika saya membuat data frame, misalnya data frame itu namanya adalah DF ya, singkatan dari data frame. Lihat, saya pakai PD lagi sini. PD titik data F-nya besar. Data frame. Nah, kemudian sama dia pakai kurung biasa. Nah, untuk data frame ini dia bisa berasal ya. Ini bisa berasal atau isinya adalah sebuah dictionary. Jadi dia bisa isinya adalah dictionary. Di sini saya akan membuat dictionary. Cara membuat dictionary itu kan pakai kurung kurawa ya. Berarti dia ada kurung kurawanya. Nah, misalnya kita bisa memberikan di sini ya, memberikan misalnya namanya adalah tipe
integer ya. Integer int lah ya. Tipe data integer itu misalnya adalah titik 2. Nah, ini datanya misalnya adalah 41. Muncul 4. Nah, ini oh, numlocknya hilang. 41, kemudian dia misalnya adalah 25, dia bisa misalnya 30, kemudian misalnya adalah 74. Nah, ini kan untuk data yang pertama ya, kita lihat ya, ini kurung Kurawa. Nah, kemudian untuk memisahkan antara satu kolom dengan kolom lain, kita kasih koma di sini. Nah, jadi ini ya, ini misalnya adalah tipe string. TR ya, tipe string. Tipe string adalah ini pakai. Nah, ini misalnya adalah 1, terus 2, ini ya, ini adalah datanya. Nah, di sini kita kalau kita tidak mendeklar atau tidak mengatur indeksnya apa, maka ketika kita melakukan print df, nah dia otomatis indeksnya itu adalah dari 0, 1, 2, 3 ya. Ini kalau kita tidak atur indeksnya. Jadi kalau kita atur indeksnya, ini bisa seperti ini. Jadi setelah ini kita tambahin df, kita atur indeksnya, indeks ya. Indeksnya itu adalah misalnya A, B, E, D. Nah, ini ya. Jadi A, B, C, D. Kemudian kita akses ya. Akses data frame. Ini juga bisa kita melakukan akses data frame. Itu misalnya adalah tadi namanya df ya, berarti df. Nah, ini adalah indeksnya A gitu ya. That's dfa atau kita pakai print ya. Print df A. That's apa ini? A is not defined. Oh, sorry. Kok indeks sih? Kita pakai df ini ya. Tipe int. Nah, jadi kalau untuk mengaksesnya, kita harus memilih nama kolomnya ya, nama kolomnya. Misalnya tipe int ya. Nah, df tipe int. Maka keluarnya adalah 41, 25, 30 dan 74. Gitu ya. Ini adalah kalau kita melakukan indexing. Jadi mengakses ya. Kita berusaha untuk mengakses data. Nah, ini untuk membuat data frame juga bisa langsung menuliskan indeksnya secara langsung. Jadi misalnya saya bikin ya suatu nama suhu, dia adalah suatu data frame. Dia adalah data frame. Nah, isinya misalnya adalah Celsius ya. Celsius. Suhu gitu. Kemudian isinya adalah 10, 20, 30, 40 dan 50, 60 ya, seperti ini. Kemudian indeksnya, nah ini indeksnya berarti kita buat dia 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Oh, kelebihan 1. Jadi bisa seperti ini ya. Nah, kemudian kita jalankan, kita coba dulu print ya. Print suhu. Kenapa ada yang salah? Invalid syntax. Ini udah Celsius.
Ada yang kurang. Oh, oke, ini ya. Maksudnya di sini. Kurawanya di sini, indeksnya di luar. Nah, ini kita kan. Nah, kayak gini ya. Ini Celcius. Misalnya kalau kita mau buat dua gitu ya, berarti misalnya kita buat yang Kelvin gitu ya, Kelvin gitu kan. Ini artinya ini adalah 283 gitu ya. Ini jadi 293. Ini 30 itu berarti 303 313 323 dan 333. Nah, ini keluar seperti ini. Gitu ya, ini cara kita membuat data frame. Terus kalau misalnya kita mau akses gitu ya, akses misalnya si kolom gitu ya, kolom Celsius gitu, kolom Celsius, tapi datanya yang ke satu gitu ya, atau indeksnya yang ke satu. Nah itu gimana ya? Itu kan pertanyaannya seperti itu ya mungkin ya. Kita ingin mengakses yang data Celsius indeksnya satu. Nah ini bisa pakai ini untuk akses data ya. Akses data frame. Ini misalnya tadi suhu ya. Berarti kita pakai suhu. Nah ini suhu. Ini kita bisa pakai log ya, namanya ada suhu. Metodenya adalah log. Misalnya adalah 1, Celsius. That's apa nih? EF. Oke. Kalau 0 bisa. Soalnya ada yang salah di mana? Celsius. Oke, barisnya kan indeksnya 1. Untuk kolom ya. Suhu udah benar. Ini LOC. LOC itu pakai numpang ya. Pakai apa nih? Iya, kayak Celsius. Oh, C-nya besar ya. Coba C-nya besar. Nah, ini nggak ada ya. Maaf tadi nggak ada. Karena dia mulainya dari 1 ya. Nah, gitu ya. Lupa ternyata C-nya besar ya. Nah, dia mulainya dari 1. Jadi kalau kita mau akses ya, indeks ke 1 dari Celsius berarti kita ini 01. Kalau kita ganti misalnya jadi 03 gitu ya, titik 23. Kita akses dari 1, 2 dan 3. Terus sama aja seperti ini ya. Oh, seperti ini dia semuanya berarti. Ini seperti kita melakukan slicing ya. Tapi kalau kita satu titik gitu, ini seperti 1.1 ya. Nah, kan sama saja. Jadi lebih enak pakai titik 2, 1 ya. Nah, ini adalah cara kita mengakses si data frame ini pakai log ya, pakai LOC ya. Pakai LOC log. Kemudian indeksnya di mana, kemudian pilih kolomnya yang mana. Jadi kalau kita mau ke Kelvin gitu ya. Kelvin kita ganti jadi Kelvin. Nah, dia adalah 283. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi ini gampang ya, nggak susah ya. Nah, saya di e-learning kan sudah kasih ini ya, sudah berikan. Bentar. Nah, ini ada
ini ya, di e-learning itu saya sudah kasih berupa tabel ya, tabel file diamond.csv. Nah, ini diamond.csv ini ada yang berhasil download nggak? Atau yang gagal download ada nggak? Atau ada yang sudah download gitu? Yang file diamond.csv-nya. Karena kalau saya cek email saya, beberapa orang nih minta akses ya, akses pas semalam. Nah, ternyata settingnya saya belum atur settingnya supaya bisa diakses oleh akun di luar PNJ gitu. Jadi saya masih settingnya adalah aksesnya aku yang emailnya PNJ. Jadi setelah saya ganti mestinya sudah bisa ya. Dicoba lagi ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa berarti harus punya akun Gmail. Nah, katanya itu. Nah, ini sekarang saya akan mencontohkan. Ini adalah bagaimana kita ya. Bagaimana kita mengimport. Nah, ini mengimport suatu data eksternal berupa data CSV. Ya, kita mengimport menggunakan data CSV. Jadi kita akan membaca di sini, kita akan membaca file CSV ya. Ini adalah membaca file CSV. Jadi seperti yang di awal sudah bilang bahwa Panda ini dia bisa mampu ya menggunakan misalnya dari Excel, dari CSV dan lain-lain. Umumnya kalau pakai data-data science itu ya kita banyaknya pakai file CSV. Nah, caranya gampang adalah pertama kalian harus memasukkan tadi si file tadi gitu. Nah, ini contoh ya. Ini contohnya gitu. Contohnya adalah seperti ini. Sintaksnya adalah df from ya. Ini saya belum from CSV. Ini sama dengan pd dot read CSV. Ini adalah nama filenya .csv. Jadi ini yang df from CSV ini adalah sebuah variabel, jadi bebas mau namanya apa. Boleh ganti df juga boleh. Jadi ini biar gampang aja ya, df yang from CSV gitu. Yang penting adalah ini pd titik read CSV ya. Kemudian nama filenya apa? Nama file ini kalau seperti ini penulisannya artinya filenya itu dalam satu directory ya. Jadi dia dalam satu directory dengan notebook kita. Tapi kalau kalian taruh di C gitu, di C dokumen atau dimanapun gitu, artinya kalian harus manggil path-nya ya, harus manggil lokasinya lengkap. Misalnya C.2 documents itu apa gitu, dan seterusnya. Jadi kalau seperti ini artinya ini ditulis dalam satu directory. Nah, oke, di sini ini caranya kan tadi gitu ya. Misalnya saya akan panggil tadi ya, panggil si filenya itu. Bentar. Ini kalau ada yang pakai ini nggak? Saya tanya, ada yang pakai Google Colab nggak? Karena kalau pakai Google Colab di sini tidak bisa seperti ini. Cara panggilannya beda. Contoh saya buka Google Colab ya. Jadi kalau yang pakai Google Colab, mana Colab. Nah, ini. Ini saya bikin baru mana ini notebook ya. Jadi kalau ada yang pakai Google Colab, ini cara pemanggilannya berbeda. Walaupun karena dia nggak bisa ini ya, nggak bisa pdread ini nggak bisa. Ini susah. Jadi biasanya kalau untuk pakai Google Colab, ini cara manggilnya ini adalah ini ya, from. Jadi kita ngupload, jadi istilahnya ngupload from Google Colab import files. Jadi kita upload dulu, uploaded files dot upload. Nah, ini kita jalankan dulu ini. Ini agak lama ini karena ini masih initializing connected. Nah, dia nanti. Nah, ini ada ini ya. Dia ini masih keluar ini muter-muter. Artinya kita harus pilih file. Misalnya tadi filenya adalah apa? pandas.csv. Ini saya taruh di mana tadi? Dokumen kayaknya di Python deh. Ini diamond ya. Jadi akan upload ya.
nanti sampai selesai. Sambil nunggu saya bikin kode baru di bawah ya. Ini kan karena baru ya, jadi kita belum import tandanya ya. Import pandas SPD. Akhirnya ya kadang-kadang kalau pakai Google Colab tuh aku harus nunggu ya, agak lama. Kita balik ke sini. Jadi caranya adalah misal saya bikin dia namanya df ya. Df ini sama dengan pd.read csv. Jadi nama filenya harus benar-benar sama ya. Jadi diamonds pakai s. Ini strip 1.csv. Ini coba saya jalankan. Nah ini oke ya, berarti artinya dia tidak ada error. Coba kalau misalnya saya lupa ya s-nya. Nah ini nggak nemu ya filenya ya, nggak nemu. Ini harus ada s-nya. Kemudian cara ngeceknya kita bisa lakukan print ya. Ini filenya udah masuk atau belum? Kita print df. Nah ini akan keluar ya data seperti ini. Wah, ini datanya totalnya ada 53.940 baris dengan 11 kolom. Wah, lumayan ya. Nah ini udah ya, ini import panda, ini udah masuk, ini udah sama. Nah ini tinggal kita buat saja. Kalau yang pakai ini ya, ini saya copy deh. Ini seperti ini. Nah sama dia hasilnya kan. Mirip ya, cuman 53940 sama nggak? Sama 53940. Cuman dia ada ini yang di sini ada gak semuanya ditampilin di sebelah kanan ya. Ini tampilin semuanya lengkap. Cuma beda tampilan sedikit saja. Cuman intinya sama. Oke, saya pakainya Jupyter saja, saya tidak pakai Google Colab ya. Kita lanjutkan. Jadi ini sudah berhasil kita import. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan terkait import ini? Saya akan masuk ke dalam PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan namanya pemeriksaan karakteristik data ya. Jadi, nah ini Pandas ini memiliki beberapa metode untuk memahami gambaran besar karakteristik dari data kita. Di antaranya ada head, tail, info, dan describe. Nah, metode head ada secara default adalah untuk melihat 5 pertama data kita. Sedangkan metode tail itu secara default untuk melihat 5 data kita dari yang paling terakhir. Nah, kita bisa mengganti jumlah data yang akan ditampilkan dengan memberikan data integer sebagai argumen terhadap metode tersebut. Nah, ini oke, kita coba dulu. Jadi, nah ini ya. Kita kan sudah punya ya, df ya, ini namanya df ya. Ini isinya data frame yang isinya dari file diamond. Jadi df ini dia berupa data frame ya. Dia sudah bukan yang tadi lagi, ini sudah saya ganti kan. Jadi df ini sebuah data frame. Nah, kita akan coba. Nah, ini kita cek ya. Ini menggunakan head ya. Artinya tinggal df, metodenya adalah head. Ini langsung keluar datanya adalah 5 data pertama. Kalau kita kasih 10 argumennya, maka yang keluar adalah 10 ya. Dan dia indeksnya, ini indeksnya dimulai dari 0 ya. Indeksnya dimulai dari 0. Jadi ini data diamond. Jadi ini data suatu diamond apa ya? Intan ya, intan. Intan tipe-tipenya ya. Ada cut, idea, premium, good, warnanya, depth-nya, table, harganya. Kemudian ini dimensinya x, y, z. Gitu ya. Ini data ini ada nilai karatnya juga gitu kan. Nah, ini. Jadi kita bisa melihat tadi menggunakan head atau kita menggunakan tail ya. Menggunakan tail. Ini untuk yang di bawah berarti df tail. Nah, ini langsung ke 5 data paling bontot ya. Kemudian tadi di sini ini ada info.
adalah suatu metode untuk melakukan summary terhadap data yang memberikan informasi tentang tipe dari indeks data, tipe dari kolom, non-null values, jadi non-null itu yang nilainya tidak ada yang kosong ya, pada setiap kolom, dan jumlah memori yang digunakan. Jadi cara ngeceknya tinggal seperti ini ya, df titik info. Nah ini kelihatan ya, jadi dia ada 53.940 entries dari indeks 0 sampai 53939. Data kolom. Nah, kolom ada namanya unnamed. Unnamed 0 ya. Ini non null. Ini jumlah barisnya 5390. Dia non null. Data type-nya integer 64. Ada yang data type-nya float. Ada yang object. Jadi sini kelihatan bahwa yang float 64 ada 6 buah, int 64 ada 2, dan objek ada 3. Kemudian memori yang digunakan, kapasitas filenya adalah 3,9 MB. Lumayan ya kalau 53.000 data ya. Banyak sekali. Nah, oke ya, ini adalah menggunakan info. Nah, sekarang kita juga bisa tadi mengakses ya, akses data. Akses data ini dengan menggunakan, misalnya kita ingin tahu ya, di DF ini adalah untuk akses data kolom pertama harga ya. Berarti DF kita ingin mendapatkan harga. Harga itu berarti tabelnya adalah tabel price ya. Kita ingin mendapatkan nilai 326. Artinya kita DF ini adalah log titik 0, price. Ini case sensitif. Jadi kalau salah dia nggak bakal keluar. Nah ini kan salah ya. Nah, mestinya yang benar adalah apa nih? DF log, oh ininya kurungnya pakai kurung kotak ya, salah. Nah ini keluar ya, dia 0, artinya di kolom ke 0 nilainya 326 name price. Jadi ini kita bisa akses data dari kolom kita. Atau kita juga bisa mengakses data, misalnya adalah kita melakukan akses data kolom terakhir dari warna ya. Warna itu kan dia color ya. Nah ini berarti sama df.log. Ini adalah yang terakhir adalah 539 ya. Titik 2, koma. Nah ini adalah warna color. Nah ini hasilnya adalah seperti ini. Nah lanjutannya di sini ini adalah sudah sampai info ya, kita info. Nah sekarang ada yang namanya describe. Describe adalah suatu metode yang menghasilkan kesimpulan deskriptif statistik dari data. Kesimpulan deskriptif statistik yang dihasilkan adalah seperti central tendency, dispersi, dan bentuk dari distribusi data. Nah, di sini kita bisa mencari statistik deskriptif ya. Di statistik deskriptif itu adalah statistik itu ada dua, ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Jadi kalau yang deskriptif itu lebih ke cara menampilkan data, cara melihat data gitu ya, melihat tendensi, rata-rata, kemudian standar deviasi, itu masuk ke dalam statistika deskriptif. Sedangkan untuk yang inferensial itu terkait dengan probabilitas. Mungkin nanti kalian akan belajar mata kuliah statistik itu di semester 3 ya, kalau nggak salah. Jadi kita lihat dulu ini data statistiknya ya, yang deskriptifnya. Mana ya, kok hilang? Nah, deskriptif ini saya buat baru ya. Ini adalah menggunakan deskriptif statistik ya. Statistika adalah dengan df, kemudian describe. Kok salah? Oh sorry, lupa ini ya. Nah ini keluar ya.
ada count. Count itu artinya jumlahnya, jumlah datanya ada berapa. Kemudian dia langsung dicari nilai min-nya. Nah, di sini perlu diperhatikan ya. Tabelnya itu kan ada misalnya ada color, kemudian ada cut, ya ini ada cut, ada color, ada clarity. Nah, ini tabel-tabel, kolom-kolom yang nilainya itu bukan berupa bilangan ya, bukan berupa angka, dia tidak akan dicari ya. Jadi ini hilang ya, langsung ke yang aneh karena dia berupa angka, karatnya ini jumlahnya berapa, rata-rata ini rata-ratanya, minnya, kemudian ada STD, STD itu standar deviasinya, kemudian ada min berarti nilai minimum 25%, itu artinya kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3. Kuartil 2 itu sama dengan median. Ini mediannya, ini nilai maksimumnya. Ini langsung kelihatan ya. Sama price. Oh, rata-ratanya harganya adalah 3.932 dengan standar deviasinya ini. Nilai minimumnya ini, nilai maksimumnya adalah ini. Ya, ini adalah untuk mengakses statistika deskriptif dari si data yang kita punya. Nah, di sini kita juga bisa mencari ya, dari ini kita bisa mencari, misalnya ini kan pakai pakai fungsi describe ya. Ini kan pakai fungsi describe. Bisa juga kita tidak menggunakan fungsi describe. Jadi kita memanggil metodenya ya. Misalnya adalah mencari min ya. Mencari min untuk price ya, misalnya untuk harga. Mencari min untuk harga. Ini kan kalau udah seperti ini kita lihat tabel ya, kita describe udah kita cari sendiri. Oh segini ya, minnya dari price, oh 393, ini. Ya kan? Nah ini bisa juga kita menggunakan tadi df log ya, tadi df sana log. Kemudian ini berarti seluruhnya. Ini adalah price. Kemudian ini kita kasih metodenya titik ya. Metodenya adalah min ya, min di mana aksisnya itu sama dengan 0. Oke. Nah, ini langsung ketemu ya. Dia adalah 3932,779 sama. Sama persis ya. Jadi ini kalau kita tidak perlu menggunakan describe, kita ingin manggil langsung berapa sih minnya gitu ya dari si price. Atau kita ingin mencari misalnya adalah mencari standar deviasi ya. Standar deviasi dari depth. Dari depth. Ini kan ada tabel depth ya. Nah ini. Standar deviasi misalnya 1,43 ya. Dari depth. Nah ini kita bisa sama ya. Jadi df log. Ini adalah depth. Kemudian kita pakai std ya. std aksis sama dengan 0. Nah, kita dapatkan hal yang sama ya, 1,4 dan seterusnya. Atau kita misalnya ingin mencari nilai maksimum ya. Mencari nilai maksimum dari misalnya karat ya, dari karat. Jadi caranya seperti ini, df log titik 2, karat max aksis sama dengan 0. Hasilnya adalah 5,01 ya. Tadi karat mana? Karat maksimumnya 5,01. Sama ya. Jadi ini cara berikutnya ya. Ini kita ingin menampilkan atau melihat data ya. Lihat data kita. Kita bisa melakukan hal seperti ini. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa dipahami ya? Nggak susah kan? Nah, ini pertanyaan aksis 0 ya.
Nah, ini harus dicari kalau nggak salah. Ini ya. Object me not found. Nah, ini saya lupa ya, aksis 0 itu apa. Cuman dia bisa kita cari. Jadi dia kan metode dari si ini ya. Aksis sama dengan 0 ya. Ntar saya. Jadi dia itu, nah ini harus dicek satu-satu ya. Saya lupa cara ngeceknya. Jadi aksis 0 itu ya, bentar. Itu adalah nilai default sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada nilai aksisnya juga, kayaknya boleh ya. Misalnya saya ilangin ya. Jadi si max ini dia itu kan semacam fungsi ya. Fungsinya itu dia itu ada parameter di dalamnya. Ini sebenarnya nggak aksis 0 juga, nggak ditulis juga boleh ya, karena dia nilai default ya. Nilai default. Nilai defaultnya adalah aksis 0. Nah, kalau oke ini keluar nih parameter. Dia ini numpai ya. Kalau pandas apa ya? Oke. Jadi aksis 0 ini kalau saya googling ya, saya googling. Jadi artinya dia itu dicari dalam kolom ya. Dicari dalam kolom. Sedangkan aksis 1 artinya dia dicari dalam si baris tersebut. Coba kita ganti ya, misalnya aksis 1 ya. Nah, ini error ya, karena dia bentuknya adalah kolom ya. Jadi kalau misalnya tabel kita kan mencari ini ya, si apa? Standar deviasi itu dalam kolom misalnya kolomnya kolom price ya. Kolom price. Otomatis kita mencari rata-rata dari satu kolom ini ya. Ini artinya aksisnya adalah 0 gitu, aksisnya 0. Tapi kalau aksis 1 kita artinya seperti ini. Misalnya minimum ya, ini kita punya baris minimum, kita ingin cari nilainya maksimum di dalam baris. Itu artinya aksis 1. Gitu. Jadi bedanya itu aja. Cuman secara default ya, secara default ini boleh ditulis, boleh tidak, karena nilai defaultnya dia itu adalah aksisnya 0. Gitu ya. Jadi pahami? Nah, ini apa nih kok? Nggak ada isinya. Gitu. Jadi kalau defaultnya 0 karena dia kita menghitung satu kolom. Kalau mau diubah gitu baris ya, bisa aja kan kita bikin data baris, kita pengen cari nilai rata-ratanya itu berarti aksis 1. Cuman kita harus aksesnya adalah akses dia indeks ke berapa nanti. Itu agak ribet sih. Cuman umumnya kita mencari itu dalam bentuk kolom. Nah baik, selanjutnya adalah ini kan kita tadi mengimport ya, mengimport sebuah file CSV ya, sebuah file CSV. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat file CSV sendiri? Ya gitu, membuat file CSV sendiri. Jadi kita bisa membuat data frame dan kita ekspor ke suatu file CSV. Jadi kita akan melakukan itu ya. Ini kita akan membuat data frame dan ekspor ke file CSV. Nah, jadi pertama saya akan membuat sebuah nilai yang random. Jadi saya tidak akan isi nilainya, tapi itu akan random otomatis dari si Python-nya. Jadi saya perlu mengimport sebuah library yang namanya adalah random. Saya import random. Misalnya saya akan membuat di sini adalah mata kuliah gitu ya. Mata kuliah. Misalnya adalah mata kuliah. Sorry, ini harus matkul gitu ya, matkul. Nah, ini matkulnya kalian apa aja sih semester ini? Coba bisa di list matkulnya apa aja, saya tidak hafal. Ini ya, fisika terapan ada ya, fisika terapan 2 ya, fisika terapan. Apa lagi?
apa kerja bangkel tuh apa namanya? Kerja perkakas, mekanika teknik. Oh, mektek ada. Mekanika teknik. Kemudian apa lagi? Semester ini apa aja? Mekanika teknik, bengkel tuh apa? Kerja perkakas tanah, proses manufaktur. Oke. Proses manufaktur. Kemudian apa lagi? Kimia terapan. Kimia terapan. Gambar mesin. Gambar mesin. Misalnya dasar komputer ya. Mata kuliah kita dasar komputer. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak usah banyak-banyak kan? 6 aja lah ya. Oke, misalnya nggak usah banyak-banyak. Ini 6 aja. Kemudian, nah ini misalnya kelas. Ini kelas manufaktur tuh cuma ada 2 ya sebenarnya. MSU sama kalian ya. Misalnya adalah kelasnya adalah 2 Q dan 2H ya. 2H. Nah, kelasnya. Nah, kemudian misalnya ini adalah hasil ya atau nilai. Jadi misalnya adalah hasil nilai. Nah, ini kita buat dia berupa dictionary ya. Ini adalah berupa dictionary yang isinya adalah pertama adalah siswa ID ya. Siswa ID-nya. Nah, ini saya pakai suatu range ya. Range dari 1 sampai 21 ya. Berarti ini akan ada 20 data ya. 20 data dari ini 20, jangan 20 ya. Kalian tuh berapa ya? 27 tambah itu. Ya taruhlah 40 lah. 1 sampai 41 ya, 40 lah. Taruh 40 data ya. Kemudian pelajarannya, matkulnya adalah, nah ini matkulnya. Nah, matkulnya itu adalah ini ya, sorry. Nah, ini kan sebuah dictionary ya. Jadi ada kolom namanya matkul. Nah, ini adalah kita panggil random ya. Random. Kemudian choice. Jadi kita memilih dari si matkul. Nah, ini nilainya ini akan di random. Di random ya, nilainya di random. Jadi bisa isinya ada yang fisika terapan, ada yang ini. Jadi bisa beda-beda gitu ya. Nah, kemudian di sini kita kasih perulangan for i in range 20. Jadi akan di random nilainya. Nilainya di random dalam range 20. Kemudian kita kasih misalnya adalah nilai. Jadi adalah nilainya, nilai ujian gitu misalnya ya. Nilai ujiannya ini sama, dia kita random. Nah, ini randomnya kita pilih sama choice. Nah, kita isinya adalah dari range ya, dari suatu range. Misalnya jangan dari 0 ya, kasihan nanti kalau ada yang dapat 0. Dari 40 deh. 40 sampai 100 ya. Ini random choice. Nah, ini baru for i in range 20. Koma, kemudian misalnya adalah jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Nah, ini kan jenis kelamin ini cuma 2 ya kemungkinan ya, nggak mungkin ada yang ketiga. Misalnya kita random juga. Ini random choice. Nah, ini pilihannya adalah pria atau wanita gitu kan, jenis kelaminnya. Wanita. Ini for i
in range kok 20, ini total 40 ya tadi ya, 40 in range 40 koma, kemudian ini pilih kelasnya ini juga karena kita hanya punya 2 kelas, kita random juga, random choice class. Nah, hanya kelasnya, kelas for i in range 40. Nah, ini kalau dijalankan ya, hasil yang saya jalankan sekarang atau nanti yang kedua ini bisa saja beda. Dan yang kalian jalankan juga nanti bisa saja beda hasilnya. Nah, misalnya ini kita masukkan ke sebuah variabel namanya adalah df ya. df ini sama dengan data frame. Jadi dia adalah data frame yang merupakan isi dari hasil nilai, di mana hasil nilai ini adalah dictionary ya. Hasil nilai itu sebuah dictionary. Jadi kita masukkan ke dua data frame namanya df. Jadi pd data frame hasil nilai. Nah, di sini kita import. Nah, ini kita ini sini dulu. Saya jalankan dulu ya, ini kan. Oke, berarti sudah oke ini ya. Ini bisa dicek ya. df head. Nah, seperti ini. Siswa 1 mata kuliahnya gambar mesin, nilainya 80, jenis kelamin wanita, ini kelas 2H. Siapa yang nggak tahu saya? Kimia terapan 51, wanita kelas 2H. Kayaknya nggak ada ya kelas 2H wanita ya. Semuanya kan pria. Nah, ini misalkan saja ya. Jadi ini hasilnya kalau mau tampilkan semua berarti misalnya df head 40 ya ini. Ini kan semuanya ya. Datanya. Nah, di sini kita lihat yang 0 sampai 39 ini adalah indeks ya. Ini adalah indeks. Coba saya butuh headnya saja. Sekarang kita akan masukkan, ini kita akan konversi ya. Konversi data frame ke file CSV ya. CSV. Ini caranya gampang, tinggal df. Df itu nama variabelnya ya, nama data frame kita, tinggal to CSV. Nah, misalnya adalah namanya adalah nilai mahasiswa.csv. Nah, di sini kalian boleh pakai indeks ya. Indeks ini sama dengan false, artinya adalah si indeks yang 0 sampai berapa ini sampai 39 tadi ini tidak akan dimasukkan ke dalam file. Jadi langsung siswa ID dan seterusnya. Tapi kalau indeksnya dihilangin, indeks false atau indeks sama dengan true, dia akan memasukkan indeks. Nah, misalnya saya tidak pakai indeks false ya. Saya berarti akan masukkan indeksnya. Ini kita jalankan running. Nah, oke. Sekarang saya akan buka tempat saya menyimpan file ya. Mana tadi? Di dokumen kayaknya. Ini ada nilai siswa. Nilai apa namanya? Nilai mahasiswa ya. Nilai siswa. Nah, ini nilai mahasiswa ya. Nah, nilai mahasiswa. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, dia sudah terbuat file CSV ya. Dengan separatornya adalah koma. Nah, ini adalah file CSV-nya. Jadi sudah berhasil kita buat file CSV. Ini kita balik ya. Nah, sekarang berikutnya saya akan melakukan yang namanya adalah filtering ya. Filtering pada suatu data frame. Jadi data frame yang kita punya, misalnya dari si tabel ini bisa kita lakukan filter ya. Filter data frame. Nah, misalnya kita ingin mencari ya. Ini kan mata kuliahnya tadi ada gambar mesin gitu ya. Misalnya ini GB mesin gitu ya, gambar mesin ini sama dengan
df tadi namanya tabelnya adalah matkul ya, berarti df titik matkul ya, titik matkul yang nilainya adalah gambar mesin. Gambar mesin. Kemudian misalnya ini adalah Fister ya, fisika terapan itu sama dengan df matkul yang nilainya sama dengan fisika ya, tadi apa? Fisika terapan ya, fisika terapan. Nah, kemudian kita ingin menampilkan yang jadi ini adalah kita ingin menampilkan ya semua data mahasiswa pada mata kuliahnya adalah gambar mesin dan Fister. Ya, di sini kita bisa print, di sini adalah print df-nya di mana nih si dia adalah GB mesin ya, GB mesin. Jadi ini atau ya. Ini bisa pakai or, bisa pakai ini. Tanda garis lurus, garis lurus. Nah, df GB mesin ininya kan di sini. Nah, ini adalah Fister. Nah, ini keluarnya seperti ini. Kita melakukan filter data. Jadi untuk yang nilai yang gambar mesin dan fisika terapan saja semuanya. Nah, ini keluar ya. Mata kuliah gambar mesin ada yang nilai 80, ini 2H. Nah, ini yang fisika terapan ada 48 di 2Q. Nah, atau bisa juga kita ingin menampilkan misalnya adalah menampilkan semua data mahasiswa yang mempunyai nilai lebih dari 60 misalnya di matkul kimia ya, kimia terapan. Nah, artinya misalnya kita bikin sebuah variabel namanya adalah kimia. Kimia ini adalah dia df ya, data frame, kemudian titik itu adalah nama kolom ya, matkul yang nilainya sama dengan kimia terapan ya, kimia terapan. Kemudian nilai di sini, nilai ini sama dengan df titik nilai yang lebih besar dari 60. Maka kita lakukan printnya di sini adalah df. Ini pakai ini. Kemudian nah ini adalah kimia dan nilai. Nah, keluar ini ya, ada 4 orang berarti siswa yang ID-nya 7 dan yang 10, 25 dan 40. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau kita melakukan yang namanya filter data. Oke, ada lagi. Ada yang mau ditanyakan tapi sini sebelumnya? Jadi ini intinya kalian harus coba ya sendirian nanti ini. Dimain-mainkan, dia cuma ngasih sedikit insight doang. Ini silakan kalian coba lagi ya ini. Nanti si notebooknya ini akan saya share. Jadi tenang saja. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian yang namanya matplotlib ya. Matplotlib. Jadi matplotlib itu, nah ini pendahuluan ya, data yang kita olah tentu tidak akan elok atau tidak akan indah apabila ditampilkan begitu saja dengan tabel hitam ya, misalnya kepada investor atau kepada manajemen ya. Bila ditampilkan dengan sejumlah grafik berwarna, pasti mereka akan lebih tertarik untuk melihatnya.
Atau juga dengan nanti kalian buat laporan tugas akhir ya, atau skripsi ya, maksudnya skripsi ya. Itu kalau cuma lihat tabel doang kan tidak menarik ya. Nah, Matplotlib ini membantu kita untuk memvisualisasikan data dengan lebih indah dan rapi. Ada plot untuk menampilkan data secara 2D atau 3D. Hingga kita dapat menampilkan data yang telah kita olah sesuai dengan kebutuhan. Nah, Matplotlib pun terintegrasi dengan IPython Notebook atau Jupyter, di mana kita dapat membuat sebuah buku interaktif yang dapat diberi penjelasan dan kode yang disisipkan. Begitupun hasil plottingnya. Jadi nanti kita bisa masukin hasil plottingnya ini ke dalam notebook. Nah, Matplotlib adalah library paling banyak digunakan oleh data science untuk menyajikan datanya ke dalam visual yang lebih baik. Nah, ini kenapa munculnya aksis dulu sih? Oke, jadi pertama adalah ada figure dan aksis. Figure adalah window atau page atau halaman dalam objek visual. Kalau kita melakukan gambar, kita ngegambar di kertas, maka kertas tersebutlah yang dinamakan figure. Sedangkan aksis adalah kita ke dalam figure kita menambahkan aksis. Jadi aksis adalah suatu area di dalam figure di mana data akan diplot. Nah, di dalam aksis juga terdapat berbagai macam komponen seperti x-aksis, y-aksis, dan lain sebagainya. Oke, nah ini penjelasannya ya, penjelasan seperti ini. Kemudian bagaimana kita membuatnya. Nah, sini akan saya contohkan langsung ke dalam prakteknya. Jadi kita akan masuk ke Matplotlib. Jadi sama seperti Pandas, kita perlu melakukan import terlebih dahulu ya. Kita harus melakukan import Matplotlib. Nah, ini importnya adalah import. Nah, ini Matplotlib titik. Nah, ini ada titiknya, bedanya pyplot splt. Nah, ini umumnya seperti ini ya. Ini adalah yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita jalankan, kalau sudah diinstal berarti ini oke ya, ini tidak akan bermasalah. Nah, selanjutnya misalnya ya, kita akan membuat suatu grafik random misalnya. Kita akan membuat sebuah grafik random. Nah, ini membuat grafik random ya. Nah, grafik random saja. Nah, ini saya akan mengimport salah satu library yang penting. Namanya adalah NumPy. Jadi numeric Python singkatannya. Jadi biasanya kalau kita sudah menginstal Pandas, otomatis NumPy ini ikut terinstall. Jadi import NumPy biasanya snp. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan numerik ya, array dan lain-lain. Ini salah satu library yang cukup penting. Nah, kemudian misalnya caranya kita tentu untuk membuat grafik ya. Kita pertama, ini cara yang pertama ya, ada cara seperti ini. Jadi x ini sama dengan, jadi kita mendefinisikan ya panjang x-nya itu atau sebuah horizontalnya adalah sebuah line space. Jadi line space itu semacam apa ya? Semacam rentang data ya. Rentang data misalnya dari 0, startnya mulainya dari 0 sampai 100 dengan jumlah titiknya berapa? Jumlah titiknya misalnya adalah 100. Jadi dia akan membagi secara otomatis jumlah titiknya ke dalam 100 titik. Kemudian nilai y ini adalah misalnya ada sebuah nilai random ya. Sebuah nilai random dari random nilai. Nah, ini random function dikalikan 100 ya. Ini for i in range 100. Nah, kemudian untuk membuat grafiknya kita pakai, jadi kan sudah ini ya, Matplotlib pyplot splt, berarti kita pakai plt dot
figure. Nah, ini kita bisa atur ukurannya pakai fig size ya. Fig size ini sama dengan misalnya adalah 12,8. 12,8 itu nanti terkait dengan inci ya, ini 12 inci kali 8 inci. Kemudian ini PLT plot X, Y. Dan kita perlu menampilkan adalah plt.show. Jadi kita menampilkan. Nah, sorry, ini apa ini? Oh, from. Lagi kurang. Oh sorry, kok from sih? For. Ini mestinya for. I in range ya. Nah, ini yang keluar adalah seperti ini. Nah, grafik ya. Nah, ini berupa grafik. Yang pertama ya, ini cara pertama kita membuat sebuah grafik. Seperti ini, jadi kita definisikan dulu X-nya apa, Y-nya apa. Kemudian kita bisa PLT figure. Ini figure ini seperti kanvasnya ya. Jadi ukuran kanvasnya adalah 12,8. Kemudian kita akan memplot X, Y. Dan ini PLT show. Nah, sekarang ada cara yang berikutnya. Ini kita menggunakan ini ya. Tadi ini saya copy lagi importnya SPLT. Kemudian ini adalah suatu metode membuat figur ya. Ini adalah metode untuk membuat figure. Jadi kita bisa nyatakan tadi fig ya. Ini seperti ini, fig sama dengan plt.figure. Jadi kita masukkan si plt.figure ini ke dalam sebuah variabel namanya fig. Nanti kalau kita coba kita print ya hasilnya fig ini apa? Dia fig ya. Ini adalah dia merupakan figure dengan 432 kali 288. Nah, ini kalau kita masukin size-nya ya, misalnya fig size. Nah, seperti ini. Dia akan berubah jadi 864 kali 576. Ini dalam pixelnya ya. Cuman kalau tidak salah 12 ini menyatakan dia inci sebenarnya. 12 inci kali 8 inci. Ini kalau diubah ke dalam pixel ya 84 kali 576. Ini kalau kita membuat figure. Nah, jadi ini cara pertama ini seperti ini. Cara yang kedua adalah kita membuat objek dulu ya. Kita membuat objek figure, kemudian kita membuat objek aksis. Nah, ini kita akan membuat misalnya adalah membuat objek. Ini cara yang kedua ya. Membuat objek figure. Itu tadi caranya seperti ini. Misalnya figure sama dengan plt.fig ya. Kemudian kita akan membuat objek aksis. Membuat objek aksisnya. Ini AX misalnya ya, namanya AX. Ini sama dengan fig. Ini pakai subplot, add subplot. Nah, kemudian baru kita menampilkannya itu tinggal plt.show. Apa nih? Ada yang salah. Fig apa nih? Fig plt. Oh sorry, fig plt.figure ya. Nah ini kosong ya, ini kalau kosongan seperti ini. Jadi dia jadi ada figurnya, ada aksisnya. Plot. Jadi kalau misalnya ini nggak ada gitu ya, kalau kita lihat ini nggak ada. Dia cuman ini saja, cuman nggak ada apa-apanya ya.
Tapi kalau ini kita kasih gitu, dia muncul. Ini metode yang kedua. Nah, dari metode ini kita dapat misalnya membuat sebuah data ya. Ini membuat data, kita masukin data ya. Memasukkan data. Datanya adalah data X dan data Y. Misalnya kita bikin data X. Data X ini adalah suatu angka ya, misalnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan data Y ini misalnya adalah data Y. Ini adalah 10, 20, 25, dan 30, dan berapa nih? Karena 15. Nah, di sini kita akan menambahkan objek aksis ya. Kita ini menambahkan ke dalam objek aksis, itu adalah ax titik sub plot. Ini adalah data X, data Y. Nah, ini baru kita tampilkan. Ada yang kurang apa nih? AX plot ya, bukan pakai subplot ya. AX plot. Nah, AX plot data X, data Y. Nah, ini adalah hasilnya ya, seperti ini. Dia jadi lebih terlihat ya. Ini kalau datanya kita definisikan sendiri. Nah, ini cara yang berikutnya, cara yang ini seperti ini. Ada cara yang lain. Nah, cara yang lain itu adalah kita langsung ya membuat objek visual. Ini cara yang lain ya. Cara yang lain. Ini datanya sama gitu ya. Misalnya datanya sama. Datanya sama, misalnya adalah ini. Kita kopikan ya, datanya sama. Kemudian di sini kita tinggal menyatakan ini. Ini kan kita bikin aksis, bikin figure ya. Bikin aksis, bikin figure. Ini sudah ada sebenarnya ya, aksis dan figurnya. Ini sudah ada. Nah, ini kita masukin saja. Ini adalah plt titik plot ya. Plotnya dari data X dan data Y. Oke. Ini kalau pakai plt show dia akan ketemu. Jadi caranya sama, cuman ini plt plot data X, data Y ya. Yang ini kita aksisnya, aksis plot. Ya AX. Nah, ini di plot. Ini caranya sama aja, cuman beda metodenya saja. Ya, ada berbagai macam cara untuk bisa membuat grafik. Nanti tinggal kalian pilih cara yang paling enak aja. Cara paling enak gimana. Nah, kalau saya biasanya lebih suka cara yang ini. Jadi cara yang ini adalah misalnya kita membuat objek dulu. Adalah membuat objek ya. Objek yang namanya figure dan aksis. Yaitu figure, AX. Ini adalah plt titik sub plot. Setelah itu kita membuat datanya. Ya, misalnya membuat datanya. Misalnya datanya adalah kita punya dua data ya. Data X1 itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian ada data X2 ya. Data X2 ini adalah
1, 2, 3, 4, 5. Dan ada data Y1 misalnya adalah 10, 20, 25, dan 30. Nah, ini ketinggalan tanda kurungnya. Kemudian ada data Y2. Ini 5, 15, 20, 25, dan 30. Nah, setelah itu baru kita seperti ini ya. pax.plot. Nah, ini pakai yang mana tadi? Pakai ax.plot ya. Ini kita tambahkan di sini. ax.plot. Nah, ini kita plot misalnya adalah data x1 dengan data y1. Dan ax.plotnya ini adalah data x2 dengan data y2. Kemudian kita tampilkan plt.show. Maka kita akan bisa memiliki dua buah data ya. Data dalam satu tabel. Apa ini kurang? Ini data x2 1 2 3 4 5. Data y1 fig, ax. Apa yang salah? Oh, kurang ini. Lupa saya. Nah. Oke, ax s ya, subplots ya. Subplots. Oke, method object is not subscriptable. Kenapa nih? Data x figure ax plt subplots udah bener. Data x1. Coba. Data x1, data y1 1 2 3 4. Oke, ini saya rapihin dulu. Ini 1 2 3 4 5 10 20. Apa nih? ax plot. Ada yang masalah apa nih? Limitnya plots. Apa ya? ax plot. Oh, so. Ini ya, salah pantesan. Dia pakai tanda. Ini emang kalau Python tuh kadang-kadang bingung ya. Pakai tanda kurungnya yang mana. Itu yang paling masalah. Nah, ini keluar. Kayaknya kok hasilnya nggak nongol karena lupa tanda kurungnya banyak ya. Jadi emang Python tuh yang kadang saya juga masih kadang-kadang lupa itu adalah kapan pakai tanda kurung biasa, tanda kurung kotak, kapan pakai tanda kurung Kurokawa. Itu yang kadang-kadang bingung kan. Jadi ini menampilkan data ya dalam satu buah data ya, dalam satu buah grafik. Ini contohnya. Jadi lebih simpel, saya lebih suka cara ini sih. Jadi fig ax plt subplots, kemudian masukin datanya, kemudian ax plot. Ini lebih saya sukai cara yang ini. Nah, di sini juga kita bisa membuat misalnya ya, datanya itu ada yang data scatter ya. Jadi misalnya ini saya kopikan. Tapi saya pengen si data yang warna biru ini, yang data X1 ya, ini X1. X1 ini kita bukan plot. Jadi kalau plot itu dia lurus ya. Tapi saya pengen dia ini adalah scatter. Scatter itu hanya berupa titik-titik ya, scatter. Datanya scatter. Nah, seperti ini. Jadi dia terlihat titik-titiknya. Kemudian di sini bisa kita ganti ya.
misalnya ini kan dari sampai 5 ya, sedangkan mungkin kurang enak gitu ya kalau sampai 5. Misalnya kita panjangin dia si sumbu X-nya itu sampai 7 ya. Ini bisa. Jadi kita tambahkan misalnya di sini adalah AX. Ini kita tambahin set Xlim. Xlim ini dari 0 sampai 7. Dia sampai 7 ya jadinya. 0 sampai 7. Kemudian kalau kita perbesar gambarnya, kita ganti, ini tambahin fig size ya. Fig size misalnya adalah 12,8. Dia jadi kenapa nih? Kurang 1. Nah, ini seperti ini ya, datanya lebih besar. Nah, di sini juga bisa kita ganti warnanya ya. Kita bisa ganti warnanya. Jadi ketika pilih di sini, ini kita bisa ganti misalnya adalah color ya. Color itu atau bisa disingkat C ya. C sama dengan misalnya green. Dia warna green. Kemudian ini bisa diganti ya. Ada markernya. Marker sama dengan diamond. D. Nah, jadi berubah. Ini bisa berubah seperti ini. Kemudian bisa juga kita misalnya membuat grafik ya. Ini kita membuat grafik. Grafiknya itu misalnya kita kasih sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa gitu ya. Nah, ini tinggal AX. AX itu kan dari aksis ya. Yaitu kita kasih set misalnya X label. Ini adalah sumbu X gitu ya. Misalnya ini sumbu X. Kemudian yang Y labelnya gitu, X Y label adalah sumbu Y. Ini akan muncul ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kita ingin membuat misalnya ada judulnya ya, judulnya apa gitu ya. Ini tuh tentang grafik apa gitu kan. Ini bisa kita tambahkan di sini adalah AX set title ya. Set title judul. Ini adalah judul. Nah, ini akan muncul ya, ini adalah judul. Nah, terkait grafik ini mungkin nanti kita akan coba perdalam di pertemuan minggu depan ya. Mungkin ini masih basicnya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan sampai sini?